Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng aku Elsa Faradila. Nah, di Pocil kali ini benar-benar spesial banget karena Into the Media dan YLK ini bekerja sama nih, kolaborasi untuk membahas topik yang benar-benar menarik banget dan penting banget ya buat aku nih, yaitu adalah menuju Indonesia emas atau cemas. Waduh, udah kontroversial banget nih ya, tapi ini kita persempit nih topiknya menjadi ancaman diabetes dari minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, mungkin di sini people udah pada tahu lah ya kalau misalnya minuman berpemanis dalam kemasan itu yang suka ada di warung dan juga supermarket itu tuh memiliki kandungan kalori dan juga gula yang sangat tinggi gitu. Makanya hari ini Today mengundang seorang dokter sekaligus juga ahli gizi untuk mengetahui sebenarnya apa sih ancaman dari ancaman penyakit dari minuman-minuman yang tinggi gula tersebut. Ini dia Dr. Tan Shotyen. Halo dok. Apa kabar? Iya baik, alhamdulillah dok. Dokter gimana dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, in people, ini FYI juga nih ya, based on penelitian dari YLKI. Jadi masyarakat ini menyukai minuman-minuman tersebut nih yang tinggi akan gula itu karena gampang didapatkan, terus juga harganya terjangkau dan juga banyak varian rasa. Nah, itu betul apa betul? Jadi nanti ini akan kita konfirmasi langsung nih ke pengurus harian dari YLKI, Mas Tulus Abadi. Ya, Halo selamat siang, Mas. Mbak. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya nih ya. Mungkin kita akan langsung aja nih nanya ke Dokter Tan dulu gitu ya dok. Jadi International Diabetes Federation ini menyebut dok kalau misalnya Indonesia sebagai negara dengan kasus diabetes tertinggi kelima di dunia. Waduh, dan pada tahun 2023 jadi Kemenkes ini juga melaporkan adanya lonjakan yang cukup signifikan terhadap kasus diabetes tipe 2 pada anak. Yang jadi pertanyaan dok, kenapa ya ini bisa terjadi, what happen gitu, apakah karena awareness masyarakat yang masih rendah gitu akan hal ini gitu dok? Sebabnya banyak ya, awareness barangkali. Ya, kedua adalah masalah tradisi juga. Ya kita bisa tahu bahwa orang Indonesia sampai hari ini masih berpikir bahwa kalau pagi kalau nggak pakai gula nggak punya tenaga, Iya. gitu loh ya. Ditambah lagi kalau nggak makan nasi kayaknya nggak, Masuk angin. nggak kayaknya belum makan gitu ya. Jadi dan ditambah lagi lebih parah lagi karena ini udah masuk sampai ke kampung dan ke desa. Kesannya kayak kalau makanan dalam kemasan, minuman dalam kemasan itu modern dan keren. Justru kayak teh pahit, kopi pahit, air putih itu dianggap kayak kok ngelayanin tamu kok cuman dikasih air saja Iya. gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang memang sampai hari ini tidak dibenahi, itu saja. Oke, nah berarti ini bisa menjadi apa ya? PR untuk Banget. pemerintah, masyarakat Dan juga kita semua. Iya, kita semua betul. Nah, mungkin aku mau ke Mas Tulus dulu nih, Mas. Kan YLK ini pada tahun 2023 sempat melakukan survei terkait hal ini gitu ya. Dan menunjukkan bahwa anak dan remaja itu merupakan kelompok dengan konsumsi tertinggi. Sebenarnya menurut Mas Tulus ini apa sih faktor yang mendorong mereka mengonsumsi minuman berpemanis kemasan dan seberapa besar nih peran iklan dan juga promosi dalam membentuk kebiasaan konsumsi mereka, Mas? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya merujuk kepada Dokter Tan dulu ya. Dari sisi tradisional behavior itu memang kita mungkin sudah sekian puluh tahun atau mungkin ratus tahun ya, lidah kita terbentuk atau terbiasa dengan rasa manis. Ini yang kemudian menjadi salah kaprah. Seolah-olah kalau tidak manis tidak keren, tidak kelihatan kaya dan lain sebagainya. Makanya Lebaran itu kan sekarang bergeser ya. Yang dulu dengan air putih merebus sekarang disucikan teh manis ya, teh manis dalam kemasan ataupun sirup dan segala macam. Ini kan terjadi pergeseran yang menurut saya negatif dan paradok. Nah, dan di sisi lain memang dengan era industrialisasi, ya digital, media massa, itu kemudian menjadi dibidik oleh produsen, ya bahwa mereka kemudian ini ceruk pasar yang sangat besar dengan kemudian mengiklankan, memarketingkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, anak-anak sebagai target market mereka, sebagai investasi mereka untuk produknya itu. Ya sehingga saat ini dari survei yang kami lakukan, memang akses mereka sangat mudah dengan harga terjangkau dan varian rasa yang begitu variatif sehingga anak-anak semakin tercekat dengan produk-produk itu. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan besar. Di satu sisi tradisinya sudah begitu kuat terbentuk ya, di sisi lain kemudian dikapitalisasi oleh industri
dengan berbagai marketing yang sangat gencar dan kemudian membentuk opini bahwa seolah-olah minuman manis itu minuman yang sehat, minuman yang keren dan punya status sosial yang tinggi. Ya, sementara air putih atau teh tawar, teh pahit dan lain sebagainya dianggap kelas 2. Ini yang saya kira satu paradigma yang keliru, yang di satu sisi masyarakat juga awareness-nya semakin kurang baik dan di sisi lain semakin terbentuk oleh adanya iklan dan marketing dari industri yang sangat besar. Gitu. Iya betul sih Mas Tulus, karena kan sekarang aja kayak misalnya influencer tuh pada di endorse dengan minuman-minuman berpemanis dalam kemasan, kayak ya melihatnya cukup menggugah selera sebenarnya, tapi kalau udah tahu kandungannya tuh kayaknya aduh mundur perlahan deh dan gitu sekarang ya. kan juga banyak kafe-kafe ya, yang di berbagai tempat kafe-kafe untuk anak muda yang juga menjual minuman manis yang kadar gulanya tidak terukur lagi. Iya. Ya makanya waktu itu kan ada satu brand tertentu yang dikritik oleh konsumen, kok rasanya kayak gula 1 kilo ya. Nah kemudian brand itu marah dan kemudian mensomasi konsumennya dan segala macam, walaupun kemudian terjadi damai ya. Tapi ini memang harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa dengan tren minuman manis yang menjadi gaya hidup baru, ini menjadi ancaman yang sangat serius dari sisi kesehatan publik bagi kita dan juga prevalensi penyakit tidak menular ya. Tadi diabetes misalnya, itu kami kemarin baru diskusi dengan BPJS Kesehatan, itu juga mengatakan 1 dari 3 orang Indonesia berpotensi kena diabetes mellitus. Aduh, sayang banget nih, ngeri banget nih kedengerannya. Nah, aku mau ke Dokter Tan dulu nih dok. Kalau based on studi nih dok, konsumsi 250 minuman berpemanis dalam kemasan itu dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 hingga 27% itu dok. Itu baru 250 mili tuh ya dok ya. Sebenarnya masyarakat tuh sudah memahami belum sih dok takaran dalam minuman kemasan gitu dok? Saya berani mengatakan tidak ya, karena mereka itu memilih produk itu biasanya karena tren ya, bukan karena apa yang mereka baca dalam komposisinya gitu ya. Jadi masyarakat kita belum melek label, boleh dibilang seperti itu. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kita bicara tentang mau tahuan ya, ignorance ya. Jadi kesannya kayak ya, dan satu hal lagi yang lebih menarik di Indonesia dikatakan bahwa manusia kan butuh gula. Iya, Nah itu, nggak salah sih, tetapi tolong diingat bahwa yang dibutuhkan adalah gula darah. Gula darah itu dibentuk melalui suatu metabolisme di mana karbo yang kita makan diurai, dipecah jadi gula darah. Bukan nyebrang minum gulanya. Bukan gula pasir ya. Apalagi gitu loh ya, bukan lagi nyebrang. Dan tolong diingat orang itu berpikir gula itu ya tadi seperti Mas Tulus tadi bilang tentang gula pasir. Basically kita tuh punya kecap, kita punya kue. Ya, kita masih punya lagi makanan-makanan yang diolah dengan gula yang tanpa kita sadari. Mau cookies kayak, mau puding kayak gitu loh. Permen buat bau mulutnya hilang, itu semua gula. Ya. Yang kalau Anda total, Anda nggak pernah sadar bahwa dalam 1 hari ternyata udah exceeding the limit, udah keluar dari limitnya. Nah, satu hal lagi dalam piramida makanan kita, itu dituliskan ada 415 ya. Salah satunya adalah 4 sendok gula lah, kita nggak bilang gula pasir, 4 sendok gula. Orang salah berpikir bahwa oh saya harus makan 4 sendok gula. Padahal ini adalah limit paling atas. Yang kalau nggak dipakai alhamdulillah puji syukur lebih baik gitu loh. Jadi batasan-batasan 4 sendok gula pasir, lalu kemudian 1 sendok teh garam, lalu 5 sendok minyak. Itu dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mestinya segitu. Padahal kalau kita bisa cut down jauh lebih nggak dipakai, lebih baik sama sekali. Oke, iya sih benar, itu menarik tuh. Jadi 415 piramidnya gitu ya dok ya. Oke siap. Nah Mas Tulus nih, sebagai lembaga perlindungan konsumen, apa saja sih Mas langkah edukasi yang telah dilakukan oleh YLKI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut nih Mas terkait bahaya konsumsi minuman tinggi gula? Ya, YLKI sebagai lembaga konsumen itu kan punya peran untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari apa yang tidak atau belum dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, tugas kami secara regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan itu sudah kami lakukan semua, itu adalah tadi salah satunya kan dengan survei, itu menjadi instrumen bagi kami untuk mengedukasi masyarakat dengan hasil survei tersebut agar masyarakat kemudian waspada ya, hati-hati dan kemudian sedikit demi sedikit mengubah perilaku yang
yang ada tersebut. Tetapi di satu sisi awareness kita bangun, tetapi di sisi lain juga harus kita dorong adanya perubahan kebijakan publik, ya. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu sekuat apapun kita mengedukasi masyarakat belum tentu punya efek. Kenapa? Karena intervensi marketing, intervensi iklannya terlalu kuat. Nah, oleh karena itu bersyukur sebenarnya dengan regulasi baru yang ditelurkan oleh pemerintah dengan PP 28 2024 itu ada upaya-upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dengan konsumsi gula, ya, garam dan lemak, termasuk pengendalian tembakau di situ juga masuk dalam PP 28 2024, ya. Salah satunya dalam konteks pengendalian konsumsi gula, di situ juga dimandatkan adanya bahwa pemerintah nanti akan didorong untuk menerapkan cukai, Dok, ya. Cukai untuk MBDK, cukai minuman manis dalam kemasan. Jadi nanti kalau selama ini kita hanya kenal cukai itu pada rokok, ya. Jadi kalau kita merokok itu kena cukai. Tujuannya untuk pengendalian. Nah, nanti MBDK juga yang selama ini belum kena cukai, baru kena pajak, nanti kita dorong terus agar itu dikenakan cukai sebagaimana cukai rokok, sehingga kalau masyarakat mengkonsumsi MBDK, minuman manis dalam kemasan, itu ada sekian rupiah, sekian persen yang berupa cukai. Tujuannya apa? Untuk pengendalian. Nah, ini yang kita dorong sekuat tenaga agar ada perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah dengan regulasi yang ada, termasuk adanya perubahan di labeling, Dok. Jadi kan konsumen kita, masyarakat kita memang malas, literasi untuk membaca labelnya itu kurang, ya. Tetap pertama karena literasinya mungkin memang kurang, kedua bentuknya sangat kecil, detail dan teknis sehingga masyarakat tidak tahu. Nah, oleh karena itu nanti ada label di bagian khusus di bagian depan yang nanti dengan warna tertentu atau peringatan tertentu. Ya, kayak rokok misalnya kan ada peringatan kesehatan bergambar, ya. Nah, nanti di bungkus makanan minuman manis dalam kemasan itu kita di dalam PP tersebut nanti ada tanda-tanda khusus, ada senet khusus bagaimana juga di Singapura, di negara-negara Eropa, sehingga nanti ini kandungan garamnya tinggi. Jadi yang bagi penderita darah tinggi harus dihindari. Ya. Atau ini gula tinggi, yang punya diabetes juga harus dihindari. Atau yang sehat pun juga harus hati-hati karena ini gulanya tinggi, garamnya tinggi, dan lemaknya tinggi. Dan kami juga mendorong adanya eliminasi lemak trans, ya, yang kemudian setiap kita makan kue itu lemak transnya tinggi. Nah, ini menjadi concern bagi kami untuk di satu sisi ada penyadaran bagi masyarakat, tapi intervensi kebijakan juga menjadi wajib hukumnya karena tanpa intervensi, tanpa adanya perubahan kebijakan itu menjadi berat sekali. Iya sih, Mas, betul. Berarti kalau misalnya masyarakat sudah diperingatkan tetapi tetap memilih untuk mengkonsumsi tersebut, resiko tanggung penumpang, ya, Dok, ya? Ya, kira-kira begitu. Tapi resiko itu juga negara bertanggung jawab, ya. Jadi negara harus hadir karena tugas negara untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Apalagi negara kan selalu gembor-gembor kan. Kita menuju generasi emas. Nah, generasi emas gimana kalau generasi mudanya hobi merokok, hobi minuman manis, jarang olahraga, jarang minum air putih, jarang makan sayur dan lain sebagainya. Yang ada malah generasi cemas tadi, sama generasi lemas. Nah, gitu. Aduh, ya, Dok, mungkin aku mau tanya dulu, Dok. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, gejala yang paling jelas ketika seseorang itu terkena diabetes? Sebetulnya begini, dari penelitian dari studi yang ada, 50% dari penderita diabetes di muka bumi itu nggak tahu dia tuh punya diabetes. Wah, itu yang luka-luka katanya susah itu udah kasep. Itu udah kasep. Jadi 50% dari penderita diabetes di seluruh dunia. Kasep itu telat. Telat. Iya. Ya, 50%-nya nggak tahu. Nah, dari 50% yang sudah tahu, cuman sepertiga yang berobat. Oke. Yang 2/3 walau-walau wisawab. Dari sepertiga yang berobat, cuman sepertiganya lagi yang berada di dalam kontrol glikemik yang mumpuni. Oke. Jadi Anda bisa bayangin katatrofiknya ada di mana. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat bahwa gejala diabetes kita sudah tidak klasik lagi. Zaman dulu gejala klasiknya adalah 3P, polidipsi, polifagi, poliuri. Hewan apa itu? Polidipsi artinya banyak minum. Bawaannya aus mulu, polidipsi, polifagi, banyak minum, banyak makan. Berasanya kayak habis makan kok lapar mulu gitu ya. Lalu kemudian poliuri, banyak pipis.
Tapi itu adalah gejala klasik gitu loh. Yang sekarang nggak ada gejala klasik seperti itu. Atau adanya suatu denial. Banyak minum, emang udaranya lagi panas sih ya. Banyak pipis, gimana ya, kita kan hidup di ruangan ber-AC ya, wajar dong kita pipis-pipis terus. Jadi yang kayak begitu. Dan Anda lupa bahwa ujung-ujungnya akhirnya muncul gejala 5K. Apa tuh? K yang pertama adalah kegemukan. Dianggap bukan gemuk tetapi berisi. Jadi orang kita tuh agak lain gitu ya. Pulen gitu. Pulen. Jadi kegemukan itu udah pasti. K yang pertama ada kegemukan. Kedua adalah kerusakan organ. Itu sudah mulai. Adanya kesemutan, lalu kemudian matanya agak burem, ya kan? Itu kan merupakan suatu gejala juga dari diabetes. Lalu kemudian ini kulitnya kusam dong. Ya, kulitnya gampang wrinkle, gampang keriput itu karena terbentuknya age. Advanced glycation end products. Dari apa? Dari gula di dalam protein sel tubuh manusia. Dan Kak yang berikutnya adalah tentu keropos tulang. Jadi tolong diingat ya, keropos tulang tidak selalu kekurangan kalsium. Bisa juga karena dia kelebihan gula. Dan Kak yang berikutnya adalah kerusakan hormonal. Jadi banyak perempuan mengidap PCOS ya. Lalu kemudian menopause dini, cowok-cowok yang lingkar pinggangnya besar, lalu kemudian ya begitulah, zaman dulu kan kita punya anak wajar ya Mas Tulus ya. Zaman sekarang harus promil. Alasannya apa? Ya itu tadi secara hormonal mereka tidak baik. Dan yang Kak yang terakhir yang paling kita takutin adalah kanker. Sudah ada studinya bahwa adanya kelebihan gula di dalam darah atau kegemukan berkorelasi dengan kejadian penyakit kanker. Nggak main, serius nggak main. Ya. Tapi orang Indonesia ngomongnya apa? Kan belum kejadian. Biasanya bertobat kalau udah telat. Iya, betul. Memang kan penyesalan datang di akhir gitu ya dok ya. Well, pilihan. Tapi dok mau nanya, apakah benar dok kalau misalnya diabetes tipe 2 itu bisa sembuh tanpa obat? Gitu? Nah ini dia, ini yang saya nggak senang, ini yang terjadi di Indonesia. Kalau orang sudah diabetes, tolong ke dokter dong, bukan ke dukun. Ya, ini 2025, halo. Gitu ya. Lalu kemudian minum ramuan ini, ramuan itu, seduhan, jamu ini segala macam daun kecuali daun pintu ya. Itu semua dipakai. Saya bilang, ada buktinya nggak? Ada studinya nggak? Gitu loh ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya karena dia takut minum obat kimia katanya. Akhirnya dia jatuh dalam kondisi diabetes yang sudah mengalami kerusakan ginjal. Biasanya tuh ujung-ujungnya gitu, udah stroke. Ya, udah kena serangan jantung. Udah prinsipnya adalah pembuluh darahnya udah rusak. Nah, kalau udah gitu biasanya udah tobat-tobat, lalu balik lagi ke dokter. Nah lalu kemudian dokternya yang kelihatan salah gitu loh. Padahal ketika gejalanya baru saja mulai, ketika HbA1c-nya masih 7,5, lalu kemudian berobatnya ke alternatif katanya yang nggak pakai obat kimia. Nggak taunya makin amburadul. Dan yang lebih penting lagi di Indonesia adalah pengendalian diabetes adalah bicara tentang pemahaman, bukan kepatuhan. Orang kita biasanya cuma dididik menjadi patuh. Patuh diet, patuh nggak minum manis, patuh minum obat. Tetapi nggak bicara tentang, paham nggak sih tentang gaya hidup kamu? Gitu loh ya. Dia makan yang masih yang dia doyan, tapi bukan yang badannya butuh. Nah sedangkan yang badannya butuh tuh dari kita kecil, dari sekolah nggak pada dididik. So ini merupakan suatu panggilan nasional. Udah saatnya kompetensi tentang gizi keluarga itu mulai masuk ke dalam pendidikan anak sekolah. Maka dengan adanya makan bergizi gratis itu sebetulnya merupakan pintu gerbang ketika anak-anak dari kecil bukan cuma sebagai penerima manfaat, tetapi juga bisa memahami yang saya terima ini sehat atau tidak. Kenapa saya mesti makan begini? Dan nanti dia yang menjadi influencer buat orang tuanya. Mah, di sekolah diajarin loh makannya kayak begini, kok mamanya kayak begitu sih? Nah itu kan suatu hal yang positif sebetulnya. Iya siap. Makasih dok. Nah tapi in people nih ya, daripada kita tuh minum minuman berpemanis dalam kemasan, cuma menyegarkan sesaat aja gitu ya. Nah mendingan healing. Jadi In Today ini punya info yang menarik banget buat kalian yang suka staycation. Jadi ada bisa nih nginep di hotel bintang 4 terus bisa stay full 24 jam. Beneran 24 jam, bukan check in jam 2 terus jam 12 tuh udah ditelepon cepet-cepet suruh check out, enggak. Nah promo 24 hour stay ini wajib banget kamu coba. Dan gak cuma itu aja, karena ada juga banyak diskon spesial untuk F&B itu sampai 20%. For further information you can contact JS Luansa, ada di bawah ini kontaknya. Oke Mas Tulus, tadi kan Mas Tulus sempat mention kalau misalnya pemerintah ini sudah mulai menerapkan atau akan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, udah sejauh mana Mas progresnya nih? Ya, jadi memang pemerintah sebenarnya wacananya sudah lama ya. Sebenarnya target awalnya akan diterapkan di tahun 2023 ya. Sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya biasa, kemudian intervensi industri segala macam mengatakan oh nanti ada PHK, bangkrut dan segala macam ya.
sehingga ditunda di 2023 itu, kemudian ditunda di 2024 ya. Kemudian ditunda lagi, dijanjikan 2026 agak melompat gitu. Nah, ini juga saya dengar-dengar katanya mau di 2025 tahun ini. Ya, tapi memang intinya bahwa sebenarnya secara umum pemerintah sudah punya niat juga untuk mengenakan cukai ini, tapi jangan sampai mengenakan cukai minuman manis dalam kemasan hanya untuk mencari pendapatan tambahan. Ini yang keliru ya. Betul. Kalau mencari cukai atau menerapkan cukai hanya untuk mencari pendapatan tambahan, karena cukai kan jadi pendapatan pajak ya, non pajak yang artinya negara mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, ini jangan sampai begitu. Nah, pelajaran dari cukai rokok itu harus menjadi pelajaran penting, di mana cukainya terus diterapkan, tetapi pertambahan konsumsi rokoknya sangat tinggi. Ya, bahkan survei terakhir kemarin mengatakan lelaki dewasa di Indonesia yang tidak merokok itu hanya tinggal 29%. Iya, betul. Jadi kalau Mbak siapa namanya? Elsa mau cari sejaka yang non perokok itu potensinya hanya 1 dari 3 laki-laki itu, dari 2. Jadi itu yang kemudian artinya penerapan cukai MBDK nanti adalah untuk pengendalian utamanya, pengendalian konsumsi. Tidak dilarang ya, tapi agar masyarakat punya kesadaran dengan kenaan cukai itu, karena cukai nanti kan dibayar oleh konsumen sehingga akan terjadi ya mungkin kenaikan harga sekitar 20% dari harga yang ada di pasaran saat ini atau pada saat itu nanti. Nah, harga ini jangan dilihat sebagai upaya untuk membebani, tapi justru untuk melindungi masyarakat. Karena tujuan cukai dimanapun tempatnya di seluruh dunia itu adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap produk yang dikenai cukai, ya apakah itu rokok, ya alkohol, ya etil alkohol, ya kalau di luar negeri malah ada 7 sampai 12 produk yang dikenai cukai, ya termasuk di Belanda misalnya ya atau di Eropa itu prostitusi itu dikenai cukai. Oh iya. Iya, kenapa? Artinya prostitusi sesuatu yang sah, tapi di sana juga punya kesadaran dikenakan cukai dalam arti masyarakat juga diminta agar mengurangi gitu, tidak. Nah, kalau di kita kan belum sampai ke sana. Iya. Nah, kita ingin mendorong agar minuman manis dalam kemasan itu juga menjadi komoditas yang dikenai cukai, tujuannya untuk pengendalian, bukan pendapatan. Dalam arti karena ancaman-ancaman tadi sudah sangat serius, di mana punya kontribusi signifikan terhadap penyakit-penyakit diabetes ataupun penyakit lain. Nah, secara general kan memang saat ini ancaman paling serius di Indonesia itu adalah kalau kita ngomong penyakit ya, itu penyakit tidak menular, ya. Iya. Nah, penyakit tidak menular itu prevalensinya malah semakin tinggi selama 10 tahun terakhir. Harusnya kalau kebijakan kesehatannya benar, berpihak pada masyarakat secara keseluruhan, harusnya prevalensinya turun. Penyakit tidak menular itu apa? Tadi kanker, prevalensinya naik 2 kali lipat. Kemudian diabetes mellitus, jantung koroner, ya. Ada satu lagi apa, Dok? Gagal ginjal, gagal ginjal kronis, ya. Itu juga stroke ya, stroke yang ini itu meningkat tajam. Nah, ini ada apa? Ya, tentu intinya adalah faktor gaya hidup. Betul. Ya, gaya hidup. Yang gaya hidup itu juga salah satunya adalah pola konsumsi. Nah, pola konsumsinya semakin tidak benar dan minuman manis punya kontribusi signifikan di situ. Nah, kalau sekarang pemerintah punya program MBG, minuman makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, itu jangan sampai menjadi salah kaprah, menjadi makan berbahaya gratis. Kenapa? Karena disajikan ada minuman manis dalam kemasan, ada sosis dan segala macam. Itu kan tidak sehat. Yep. Jadi tidak sehat dalam arti saat itu, tapi juga ini mengenalkan kepada anak kecil lidah mereka untuk menciptakan habit baru yang tadinya tidak kenal sosis menjadi kenal sosis, menjadi kenal minuman manis dalam kemasan. Ini jangan-jangan ada pesan sponsor nih, ya kan, dari industri. Nah, ini harus kita waspadai. Kalau itu sampai terjadi, MBG yang digadang-gadang akan menjadi generasi emas, malah nanti terbalik menjadi generasi cemas lah, menjadi generasi lemas, dan lain-lain. Apalagi kalau tadi saya baca di podcastnya Mbak Ira dari Kementerian Pemerintah,
mengatakan ini MBG bisa mengurangi tingkat kemiskinan 5-6% jika benar. Jika. Ya. Ada kata jikanya, Dok. Nah, Ya. jika benar ini yang Itu harus simulasi ya. Ya, gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Siap, Mas. Semoga juga bisa segera terrealisasikan ini kebijakan cukai tersebut ya, Mas ya. Gitu. Nah, Dok, mau nanya nih. Kalau tadi mendengar penjelasan dari Mas Tulus, sebenarnya langkah yang sudah dilakukan pemerintah tuh udah efektif belum sih, Dok? Kalau dibilang nggak efektif, nggak juga ya. Sebab kalau nggak efektif kita nggak sampai kepada pemahaman sampai hari ini. Tapi masalahnya didukung atau tidak, itu penting ya. Oke. Makanya dalam semua kebijakan kesehatan kita mengenal istilah keterlibatan dari pentahelix. Pentahelix itu yang pertama tentu pemerintah itu sendiri sebagai penentu kebijakan dan wasit. Wasit antara konsumen dan produsen, ya kan? Antara lain itu dalam hal ini. Yang kedua tentu adalah akademisi. Nah, seberapa jauh akademisi kita juga cukup kenceng ngomongnya. Akademisi yang bisa menjadi influencer. Jangan cuma akademisi ngomongnya panjang lebar tapi dia ngomong apa? Nggak tahu gitu loh ya. Masyarakat kita kan ya gitu ya. Jadi yang ketiga tentu saja adalah dari masyarakat itu sendiri. Seberapa jauh masyarakat kita kan agak beda ya sekarang generasinya ya. Senang dengan yel-yel, senang dengan jargon. Yuk kita misalnya bisa nggak kita bikin jargon. Artis-artis tuh kita libatkan misalnya biarkan yang manis wajahnya. Oh. Jangan asupannya. Ya gitu kan keren ya. Biar yang manis wajahnya bukan minumannya. Misal itu kan sesuatu yang akhirnya Indonesia bisa menciptakan tren gitu loh ya. Nah yang keempat tentu saja adalah mass media. Nah kita tahu banget bahwa mass media di Indonesia, media massa mau itu elektronik, cetak segala macam, televisi itu masih banyak dikuasai oleh produk-produk makanan dan minuman yang tidak sehat. Gitu loh ya. Yang tidak sehat itu jangan dipikir cuma minuman bersoda yang rasanya manis, tapi juga susu buat anak-anak dalam kotak. Ya, yang susunya cuma 30% gitu loh. Selebihnya cuma penstabil nabati lah, ada coklatnya, ada vanilla anyway. Atau tulisannya jus buah. Nah, orang tua kan kesannya apa ya kalau nenek-nenek di kampung yang nggak tahu, "Yu putuku tak tukono jus buah loh iki." Lah, tapi dalamnya isinya ternyata gulanya 15 gram gitu. Kita nakutin ya. Nah, yang terakhir nih, ini yang penting nih, kontributor yang kelima. Tebak siapa? Orang tua. Pelaku usaha. Oh. Nah, dibutuhkan niat baik dari semua orang di bangsa kita ini untuk bisa menciptakan Indonesia emas. Nah, pengusaha itu kan sekarang bisa aja kan menciptakan tren produk yang lebih sehat. Iya. Ada kata-kata less sugar. Ya, no sugar. Itu kan keren banget gitu loh ya. Jadi dulu barangkali mereka menyadari iya sih gue jadi pencipta makanan yang gini. Sekarang bisa less sugar, less salt. Ya, itu kan keren banget. Jadi bagaimana saya nggak khawatir bahwa yang namanya industri itu bakal hancur lebur gitu, nggak bakal. Itu mah lebay aja sih, baper gitu ya. Tapi tetap industri akan tetap masih bisa survive dengan catatan justru mereka menciptakan produk yang trennya justru tren yang sekarang. Yang tidak manis, yang tidak keasinan gitu, tapi just enough, cukup. Just enough, bagus banget itu. Dok, mungkin boleh Dok ada pesan nggak Dok untuk masyarakat gitu terkait minuman berpemanis dalam kemasan ini Dok? Pesan saya sih cuman gampang ya, tapi agak sedikit ekstrim sih seperti apa? biasa. Tinggalkan kemasan dan tingkatkan kupasan. Cie. Wih. Keren banget Dok. Dari Mas Tulus mungkin Mas, ada mau disampaikan ke masyarakat Mas? Ya, kalau masyarakat saya kira pertama harus meningkatkan literasi terhadap tadi minuman manis ya, kemasan tadi, karena jangan sampai literasinya malah kebalik bahwa seolah-olah minuman manis ini menjadi minuman yang meningkatkan status sosial. Justru minuman manis ini menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat dan kita semua. Oleh karena itu harus semaksimal mungkin harus dikurangi dan bahkan secara ekstrim harus ditinggalkan karena memang dari sononya gula itu bukan untuk diminum. Ya, ini yang salah kaprah dari kita. Dan kedua saya minta pemerintah untuk secara serius jangan setengah hati ya, jangan membuat ragu-ragu untuk melindungi masyarakat dengan segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dituangkan di dalam PP 28 2024 ya, tentang pengendalian gula, garam dan lemak khususnya minuman manis dalam kemasan, dan juga pengendalian produk tembakau. Karena ini generasi muda kita itu memang ancamannya dua terkait dengan pola konsumsi minuman manis tadi ya, dan juga konsumsi tembakau yang sangat tinggi. Betul. Ini semua justru menjadi kegandrungan generasi muda sekarang. Ini yang
betul-betul akan menjadi ancaman yang sangat serius dengan prevalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat. Dan kedua, jangan mimpi pemerintah akan menargetkan generasi emas di 2045 kalau pola konsumsi, pola hidupnya masyarakat dibiarkan atau bahkan di-endorse sedemikian rupa dengan pola hidup yang tidak sehat. Siap. Terima kasih Mas Tulus, terima kasih Terima kasih, Dokter sama-sama. Tan, Ya, sehat senang terus hati. semuanya. And people, terima kasih telah menyaksikan. Ini benar-benar isinya tuh daging banget gitu ya. Boleh loh diinget-inget tadi pesan-pesan dari Dokter Tan dan juga Mas Tulus. Gue Elsa Faradila, In Today in People's Way. Bye. Terima kasih.